Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ben Raya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang negatif dan interrogative sentence, atau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat negatif dan kalimat tanya di dalam bahasa Inggris. Nah, aturannya adalah yang pertama, untuk semua tenses kecuali simple present dan simple past verbal aktif. Ya. Kenapa kok kecuali? Karena simple present verbal aktif dan simple past verbal aktif dia punya aturan sendiri ya. Nah, untuk semua tenses selain kedua tenses tersebut, selain simple present dan simple past verbal aktif, ketika teman-teman mau membentuk kalimat negatif, maka letakkan not ini setelah verb auxiliary yang pertama. Dan ketika ada not, dia akan bermakna tidak. Sedangkan ketika kita mau membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka letakkan verb auxiliary yang pertama sebelum subjek dan akhiri dengan tanda tanya. Seperti itu. Nah, artinya atau maknanya untuk kalimat tanya ini ya, untuk kalimat tanya itu maknanya adalah apakah. Ya, itu untuk kalimat tanya. Contoh, Jenny is working here. Di sini ada kata kerja is working. Is itu adalah verb auxiliary dan working itu adalah verb ordinary. Kita udah bahas verb auxiliary dan verb ordinary sebelumnya. Nah, verb auxiliary-nya di sini cuma satu. Berarti ketika kita ingin membuat kalimat negatif, teman-teman cukup meletakkan not setelah verb auxiliary is di sini. Jadinya adalah Jenny is not working here. Atau teman-teman juga bisa menuliskannya dengan Jenny isn't working here. Jadi semuanya itu kalau ditambahin dengan not, teman-teman tinggal menambahkan jadi begini, verb auxiliary and kemudian tambahin t. Jadi kalau is ditambah dengan not atau is not, jadinya adalah isn't. Ini berlaku untuk semuanya ya. Kalau are ditambah not jadinya adalah aren't. Kecuali am not ya. Kalau am not nggak bisa, tetap am not ya. Gitu. Kalau does gimana? Ya sama. Does not jadi doesn't. Jadi yang am not ini pengecualian ya. Ini pengecualian. Gitu. Nah, di sini teman-teman ada lagi pengecualian yaitu shall. Shall kalau ditambah dengan not jadinya bukan sollen tapi jadinya adalah shan't. Kemudian kalau will bukan willen ya tapi won't. Seperti itu. Yang lainnya tetap sama ya. Isn't, aren't, haven't, hasn't. Kemudian kalau was berarti wasn't, kalau were berarti weren't, begitu seterusnya. Nah, sekarang bikin kalimat tanyanya. Ketika kita mau bikin kalimat tanya, tugas kita adalah meletakkan verb auxiliary yang pertama sebelum subjeknya. Berarti auxiliary is ini kita pindah ke depan. Jadinya adalah is Jenny. Letakkan verb auxiliary yang pertama sebelum subjek. Berarti is dipindah sebelum subjek. Is Jenny. Sisanya tinggal ditulis saja. Is Jenny working here? Seperti itu. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Jenny bekerja di sini. Jenny tidak bekerja di sini. Apakah Jenny bekerja di sini? Itu ya artinya. Kemudian bagaimana dengan Vania will have been staying in Paris? Kata kerjanya adalah will have been staying in Paris. Sorry, sampai staying saja ya. Will have been staying. Staying di sini, stayingnya adalah verb ordinary, sisanya adalah verb auxiliary ya. Verb auxiliary-nya ada banyak sekali. Terus kalau kita mau bilang Vania tidak tinggal di Paris, gimana? Ingat, letakkan not setelah auxiliary yang pertama. Berarti letaknya not adalah setelah will, karena will adalah verb auxiliary pertama. Sebentar ya, sambil speaker dulu.
Oke. Nah, ketika kita mau bikin kalimat negatif, jadinya adalah Fania will not, atau boleh teman-teman gabung jadi won't have been staying in Pare. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalimat tanyanya? Apakah Fania tinggal di Pare? Langsung dipindah ke depan saja verb auxiliary pertamanya ya. Jadinya adalah will Fania have been staying in Pare. Seperti itu. Ya. Lanjut ya. Kemudian bagaimana dengan simple present verbal aktif? Simple present verbal aktif rumusnya adalah subjek verb 1 SS atau verb 1 murni. Nah, ketika bikin kalimat negatif, maka akan muncul auxiliary do atau does, baru not, kemudian harus verb 1 murni. Kalimat tanyanya, do does-nya ini karena auxiliary, dia dipindah ke depan, kemudian subjek baru verb 1 murni. Jangan lupa harus dikasih tanda tanya ya, karena kalimat tanya. Contoh, John mencintai kita. John loves us. Ketika kita mau bilang John tidak mencintai kita, berarti pakai rumus yang negatif ini. John does not, atau boleh digabung jadinya adalah doesn't love, harus verb 1 murni ya. Us. Kalau sudah ada do does harus verb 1 murni. Ketika kita mau bilang apakah John mencintai kita, berarti do does-nya di depan. Does John love us? Jangan lupa tanda tanya karena dia interrogatif ya, tanya. Bagaimana dengan simple past verbal aktif? Kalau dia positif, subjek verb 2. Kalau dia negatif, subjek did not verb 1 murni. Interrogatifnya did-nya dipindah ke depan, ditambah subjek ditambah verb 1 murni. Jangan lupa dikasih tanda tanya. Contoh, Daddy sends a postcard. Sends itu verb 2 dari SEND ya. Ketika kita mau bilang Daddy tidak mengirim kartu pos, berarti jadinya adalah Daddy subjek, kemudian did not send, harus verb 1 murni ya. Kalau sudah ada did, do does, verbnya harus verb 1 murni. Send a postcard. Seperti itu. Ya. Kemudian yang tanda kalimat tanya, apakah Derry mengirim kartu pos? Jadinya adalah did Derry send a postcard? Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan negatif interrogatif? Ini ada kalimat tanya dalam bentuk negatif ya, belum saya jelaskan. Kenapa? Nah, di sini ya, kalimat tanya yang mendapatkan tambahan not. Jadi sama persis dengan kalimat tanya ini. Bedanya ada tambahan not. Setelah subjek atau setelah auxiliary yang pertama. Jadi kalau dituliskan rumusnya untuk yang ini ya, negatif interrogatif ini, saya tulis di bawah ya. Jadi kalau mau bikin kalimat negatif interrogatif itu ada dua bentuknya, verb auxiliary, kemudian subjek. Nah, dia ditambahkan not, baru verbnya. Atau boleh verb auxiliary digabung sama notnya, ditambah subjek, kemudian baru verbnya. Yang atas ini formal, yang bawah informal. Gitu. Artinya apa? Maknanya adalah apakah titik-titik tidak. Apakah titik-titik tidak. Seperti itu. Atau bisa juga maknanya adalah bukankah titik-titik. Gitu. Contoh, Jenny bekerja di sini. Bukankah Jenny bekerja di sini? Atau apakah Jenny tidak bekerja di sini? Ketika kita membutuhkan kalimat dengan makna apakah Jenny tidak bekerja di sini atau bukankah Jenny tidak bekerja di sini, maka kalimat yang kita pakai adalah negatif interrogatif atau kalimat tanya dalam bentuk negatif. Kalau kita mau nulis formal jadinya adalah
Is Jenny not working here? Atau boleh, isn't Jenny working here? Seperti itu. Berarti kalau yang bawah, kalau yang formal berarti will Fania, bukankah Fania tinggal di Pare? Will Fania not have been staying in Pare? Seperti itu. Atau boleh, won't Fania have been staying in Pare? Ya. Nah, bagaimana dengan yang simple present verbal aktif? Ya. Bukankah John mencintai kita? Jadinya adalah does John not love us? Atau kalau yang informalnya jadinya adalah doesn't John love us? Nah, yang terakhir adalah Derry sent a postcard. Bukankah Derry mengirim kartu pos? Jadinya adalah did Derry not send, harus verb satu murni ya, a postcard. Ini untuk yang formalnya. Informalnya adalah didn't Derry send a postcard. Gitu ya. Itu untuk negative and interrogative sentence dalam bahasa Inggris. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.